Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu kewajiban umat muslim adalah melaksanakan sholat wajib. Di samping itu, ada sholat yang hukumnya sunnah, yaitu jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Salah satunya adalah sholat duha, yang menjadi ibadah sunnah yang senantiasa dikerjakan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengingatkan umat Islam untuk rutin menunaikan sholat duha. Banyak keutamaan sholat duha bagi siapa saja yang dapat mengerjakannya. Sholat duha dikerjakan di waktu duha atau setelah matahari terbit, yaitu pukul 8 sampai siang hari pukul 11. Sholat duha dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak sebanyak 12 rakaat, dengan sekali salam di setiap 2 rakaatnya. Selama ini keutamaan sholat duha selalu dikaitkan dengan kemudahan seorang muslim untuk mendapatkan rezeki di dunia. Namun, ternyata masih banyak lagi keutamaan sholat duha yang patut diketahui. Lalu, apa saja keutamaan sholat duha? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan lainnya, seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, di setiap sendi seseorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Yang kedua, dicukupi kebutuhannya. Sholat duha merupakan sholat yang dilakukan untuk memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut ditunjukkan oleh ketentuan waktu pelaksanaan dan tersirat dalam doa yang dibaca setelah pelaksanaan sholat tersebut. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan sholat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Setidaknya kebutuhannya sampai di sore atau di akhir hari. Dengan janjinya tersebut, Allah sebenarnya ingin memberikan balasan dan imbalan atas kesediaan hambanya untuk mengingat dirinya di waktu duha dengan memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan dia sepanjang hari itu. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Yang ketiga, meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih banyak. Orang yang dengan tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah yang banyak dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, perolehlah keuntungan dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan perang dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh dan cepat kembali.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, paling banyak ghanimah dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasulullah berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya." Yang keempat, diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas kelak di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar berjamaah, kemudian ia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Yang keenam, menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan." Yang ketujuh, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah, sehingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah dengan kasih sayang Allah.'" Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah ulasan keutamaan sholat duha. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan sholat duha. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.